Bagi Anda, ibu-ibu sekalian yang pengen terhindar dari penyakit-penyakit seperti kanker, ada beberapa jenis bumbu ya. Yang bumbu-bumbu ini bos sekalian peranannya luar biasa besar. Mineral salt. Jadi mineral salt itu salah satu yang tadi saya sampaikan seperti garam laut atau garam Himalaya itu, ya. Tapi bukan garam dapur atau bukan garam refinasi. Itu manfaatnya luar biasa besar. Jadi mulai sekarang justru malah kita ditingkatkan, tapi tidak berlebihan. Jadi ditingkatkan konsumsi garamnya, garam yang benar ya. Bukan garam dapur tapi. Kalau garam dapur isinya sebagian besar mineralnya sudah habis, ya. Yang kedua, black pepper. Black peppernya atau lada hitam merupakan salah satu rempah yang dia bisa meningkatkan kemampuan dari herbal atau mungkin tumbuhan yang lain. Contoh, kalau ibu-ibu buat minuman kunyit ya, kunyit itu kalau Anda tambahkan dengan black pepper atau tambahkan lada hitam, maka penyerapan kunyitnya akan bertambah. Penyerapan kunyitnya akan bertambah. Dan kunyit sendiri ya merupakan salah satu rimpang terbaiknya, atau mungkin kalau boleh saya katakan selain jahe ya, kunyit merupakan salah satu rimpang yang saya nyebutnya itu the king of herbs. Salah satu rajanya herbal itu kunyit ya, rajanya herbal itu kunyit. Maka kalau ibu-ibu nanti bikin gulai-gulai yang pakai kunyit yang tanpa santan itu, kuahnya diminum. Apa manfaatnya dia? Dia berperan yang paling luar biasa, yang salah satu ya yang luar biasa pada kunyit adalah dia bisa punya peran sebagai anti aging. Dia punya faktor atau mungkin dia punya bahan anti penuaan di sini. Okinawa di Jepang adalah salah satu provinsi yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Ya. Itu sebabnya di sana usia harapan hidup penduduk di sana itu rata-rata 80-90 tahun. Dan itu mereka tinggi sekali konsumsi kunyitnya. Ya, Okinawa. Dan bisa dibikin banyak pola, termasuk kalau ibu-ibu, bapak, ibu-ibu khususnya ya, pernah baca tulisan saya tentang ada namanya golden latte. Ya, itu isinya sebenarnya santan ditambah kunyit. Ya. Itu dibikin seperti minuman kayak orang coffee latte gitu, tapi tetap enak kok. Itu salah satu resep tradisionalnya pengobatan di India sebenarnya, yang disebut dengan Ayurveda. Ya, kunyit ketemu dengan susu santan, ya, susu santan. Dan santan juga merupakan salah satu susu yang terbaik yang ibu-ibu, bapak bisa minum. Santan itu asal jangan dipanaskan bagus. Nanti cobain santan di blender sama kurma. Ya, kan dia protein kan? Protein dipanaskan rusak, makanya santan ketika dimasukkan atau dibikin jadi makanan dan dipanaskan terus-menerus teroksidasi luar biasa dan lemaknya akan rusak. Ya, maka sebabnya santan sendiri kalau kita minum ya, kita tambahkan dengan kurma atau kita tambahkan madu, enak. Nah, itu bagus buat wanita. Ya, nanti cobain aja. Gak usah banyak-banyak, kita coba dikit-dikit dulu ya, santan mungkin gelas kecil gitu, nanti Anda minum di blender sedikit sama kasih air sedikit, kalau memang terlalu kental tambahkan dengan garam sedikit. Itu akan jadi banyak manfaat untuk hormon Anda. Bahkan bisa bikin subur. Saya santan ketemu garam ketemu kurma. Bisa bikin subur. Ya. Kemudian kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 2:30 ya? 2:30. Kemudian garlic ini bawang putih ya, sebagian udah tahu lah ya. Jadi kalau Rasulullah SAW sendiri tidak menyukai atau malaikat tidak menyukai bau garlic atau bawang putih. Tapi garlic sendiri, kalau kita habis wudu, habis makan bawang putih, maka kita disunahkan untuk bersiwak atau bersikat gigi.
ya. Tapi garlic sendiri adalah salah satu prebiotik terbaik yang ada pada produk umbi-umbian atau bawang, ya. Dan dia punya kemampuan antimikroba yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau tadi ibu-ibu makan tempe tadi, tempe itu dicoel atau dicocol pakai sambal tadi itu, Anda sedang makan antibiotik juga sebenarnya, karena bawang putih dia mengandung antimikroba atau antibiotik. Orang yang rutin mengkonsumsi atau mungkin memasukkan, jadi tidak mesti kita makan, kita telan atau mungkin kita kunyah, enggak. Tapi ketika Anda masukkan ke dalam sup, ke dalam makanan masakan tadi, dan kuahnya kita minum, kita sudah mengasup badan kita dengan antibiotik versi alamnya, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah cinnamon. Cinnamon ini kan apa tuh namanya? Kayu manis, ya. Kayu manis merupakan salah satu rempah terbaik yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki fungsi pankreas. Paling banyak digunakan di mana? Sup kan biasanya kan? Ya, jadi kalau lagi makan sup, isinya sup nanti apa? Nanti saya pernah share waktu itu, kalau ibu-ibu pengen bikin sup yang sehat, salah satunya bikin sup yang berasal dari jamur. Ya. Nanti ada isinya di situ, ada kayu manis, ada nanti isinya jahe, ada isinya bawang putih. Jamur merupakan salah satu sayur yang sangat baik untuk mengikat logam berat. Ya, kenapa kita perlu memperbaiki tubuh kita dengan dibersihkan dari logam berat? Karena sebagian besar yang kita makan saat ini penuh dengan logam berat. Contohnya apa? Nasi. Nasi itu banyak banget logam beratnya. Dari mana? Pestisidanya kan? Beberapa jenis sayuran-sayuran juga banyak sekali pestisidanya, sayuran ya. Ya, maka buah juga sama. Jadi kalau ibu-ibu sekalian memungkinkan untuk membeli buah-buahan lokal yang kemungkinan tidak terkontaminasi pestisida, itu bagusnya luar biasa. Ya. Contohnya apa buah yang tidak terkontaminasi pestisida? Manggis kan nggak kena kan? Manggis, duku, ya. Apalagi itu, rambutan, ya. Salah beberapanya, ya. Dan yang terakhir, masa sih kita jarang dapatkan, ya. Nah, ada beberapa jenis makanan, Bapak sekalian, yang mereka mereka bermanfaat untuk melakukan, atau ketika kita makan makanan tadi, makanan-makanan itu sayur-sayuran seperti ini, dia punya peran yang luar biasa untuk mendetoks badan kita. Jadi bagi Anda di sini ibu-ibu terutama yang banyak sekali masalah di autoimun, ya bukan ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga, salah satu yang saya sangat sarankan untuk dikonsumsi adalah jus seledri, ya. Jus seledri. Kalau Anda tidak punya jus seledri, ya, Anda bisa pakai brokoli, ya. Brokoli juga bisa digunakan untuk atau memperbaikilah orang-orang dengan autoimun, ya. Kalau seledrinya kurang rasanya, baunya kurang seret, Anda bisa tambahkan sedikit apel di sana, ya, seledri. Dan hati-hati bagi orang-orang yang darahnya rendah, sebab seledri itu bisa menurunkan tekanan darah cepat sekali, ya, cepat sekali. Jadi hati-hati yang makan seledri atau mungkin minum jus seledri. Ya, tadi ada brokoli, ya, termasuk tomat. Tomat itu, ya, bagi Anda ibu-ibu sekalian yang pengen badannya atau mungkin tubuhnya terhindar dari penyakit-penyakit seperti kanker, tomat merupakan salah satu solusi terbaik kalau Anda mau konsumsi setiap hari, ya. Ya, diapain? Di steam atau dikukus. Ya, tomat itu bisa keluar ya. Tomat itu bisa keluar iya. 5 menit lagi katanya. Tomat itu bisa keluar anti kankernya, ya, kalau dia dimasak, dikukus, ya, dikukus sebentar, di steam, nanti dimakan. Pakai sambal tadi juga boleh, ya. Jadi mulailah, salah satu yang saya sangat sarankan adalah kita mulai dekat dengan buah, kita mulai dekat dengan sayur-sayuran.
Ya, jadi kalau ibu-ibu khususnya, saya kadang-kadang prihatin gitu kan, lihat ibu-ibu gitu kan, atau mbak-mbak gitu pinggir jalan makan maaf bakso, mie ayam segala macam, dia nggak sadar kalau dia rutin kan kayak begitu terus menerus, susah punya keturunan nanti, serius. Karena apa? Karena banyak masalah di makanan tadi, banyak sekali masalah di makanan tadi. Dan lagi-lagi ya, bagi anda yang saat ini ya, khususnya ibu-ibu wanita ya, yang mensnya sudah bermasalah. Bermasalah itu ada berapa jenis? Ada dua. Ya, saya coba rangkum saja. Pertama, nyeri yang berlebihan. Ketiga, maaf. Kemudian waktu yang prolong, makin lama. Yang ketiga, darahnya berlebihan. Jadi kalau sudah 3 indikator mens ini terjadi, maka coba cek list di makanannya apa yang dimakan tiap hari. Ya, pasti ada yang bikin ususnya bermasalah. Dan semua yang tadi saya katakan, awal atau asal muasalnya berasal dari usus. Ya, kalau ususnya benar, baik, karena 80% sistem imun kita dibuat di usus. Ya, 80%, Bu, Pak. Ya, jadi jangan nyampah lagi lah kalau bahasa saya. Dan jangan berpikir, nanti kalau saya nggak makan mie ayam, bakso, cireng, cilok, segala macam, nanti pedagangnya gimana? Bener. Kalau nggak ada lagi yang beli, nanti dia akan berubah jadi tukang penjual buah potong kan? Ya, betul nggak? Karena ada demand kan? Ya sekarang anda kalau udah ngerti kayak begini aja, lama-lama juga anda mulai mikir makan makanan kayak begitu. Sekali-kali silakan. Kalau anda tanya sama dokter, makan lontong Padang nggak? Makan, tapi nggak banyak. Ya, saya kadang-kadang makan, tapi nggak banyak. Dan yang menjadi etalase kan badan kita. Jadi kita mau sesehat apapun, kelihatan gemuk, nggak fit, segala macam kan kelihatan. Sekali-kali silakan, sedikit-sedikit silakan, tapi 80% habitsnya kita lebih banyak habits yang sehat. Itu loh. Dan ingat, yang anda konsumsi itu akan membentuk gen. Jadi kalau mungkin saya katakan perbaikan gizi, bukan, tapi perbaikan gen. Jadi kalau mau hidup jauh lebih baik, maka mulai sekarang benerin gennya. Gen itu bisa diperbaiki dengan apa? Dengan makanan-makanan ya, sayur dan buah terutama yang mengandung antioksidan yang tinggi. Makalah beraneka ragam buah, beraneka warna. Misalnya di depan itu kan ada jeruk, ada ada buah naga, ada macam-macam. Ya. Maka ada istilah namanya good food is good mood. Jadi kalau mau dapatkan mood yang baik ya, maka benerin makanannya. Apalagi wanita adalah makhluk hormon. Ya. Kalau sudah tahu makhluk hormon, jangan nyampah lagi. Sebab apa? Makanan yang kita makan, makanan yang Anda makan, kalau tidak memberikan asupan mood, which is itu enzim atau mineral, dia bisa bikin mood swing. Naik turun moodnya. Ya. Dan beberapa yang saya perhatikan di jamaah-jamaah saya gitu kan, jamaah online. Mereka menyampaikan bahwa ternyata biasanya ketika menjelang mens atau PMS itu, pramenstrual syndrome itu mereka sering sampaikan, sering banget baperan, mood swing kalau bahasa kita. Tapi ketika diubah pola makan, itu hilang, satu persatu hilang. Nyeri hilang, mood swing hilang, banyak banget yang hilang. Ya, seperti itu.